Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kecil dan kelompok 3 besar akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Kurangnya Sikap Harmonis dan Kolaboratif di Lingkungan Kerja. Dengan beranggotakan saya, Putri Nabila Oktavia, Raihan Akbar Maulana, Rake Diah Ardani, Singkar Permana Sakti, dan Sony Trilaksono. Langsung saja ke latar belakang. Nilai harmonis dan kolaboratif merupakan bagian penting dari core values berakhlak yang harus ditetapkan oleh setiap ASN dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan. Nilai harmonis menekankan pentingnya sikap saling menghargai, peduli, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Sedangkan nilai kolaboratif menekankan kerjasama untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Dalam pelaksanaan pekerjaan di lingkungan instansi pemerintah, koordinasi dan komunikasi antar pegawai sangat diperlukan agar tugas dapat berjalan dengan baik. Namun dalam praktiknya masih ditemukan kurangnya komunikasi dan kerjasama antar pegawai maupun antar bagian sehingga menimbulkan hambatan dalam penyelesaian pekerjaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Raihan. Siap, terima kasih. Berikutnya yaitu identifikasi kasus. Terjadi miskomunikasi antara pegawai bagian keuangan dan bagian umum terkait dengan pelaksanaan suatu kegiatan kantor. Informasi mengenai kebutuhan administrasi dan jadwal kegiatan tidak tersampaikan dengan baik, sehingga menyebabkan keterlambatan persiapan kegiatan dan menimbulkan kesalahpahaman antar pegawai. Dalam kasus yang kami identifikasi, permasalahannya yaitu miskomunikasi mengenai suatu kegiatan di sebuah kantor. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu pegawai di bagian keuangan dan juga pegawai di bagian umum. Dalam kasus ini disebabkan oleh informasi mengenai kebutuhan administrasi dan juga jadwal kegiatan tidak tersampaikan dengan baik, menyebabkan keterlambatan persiapan kegiatan dan juga menimbulkan kesalahpahaman antar pegawai. Berikutnya yaitu nilai berakhlak yang terkait. Terdapat 3 nilai berakhlak yang terkait dalam identifikasi kasus kali ini. Yang pertama yaitu harmonis. Nilai berakhlak harmonis ini dapat terjadi apabila suatu organisasi mampu membangun lingkungan kerja yang peduli, menghargai, dan menghormati antar pegawai, sehingga tercipta suasana kerja yang nyaman dan kondusif. Nilai berakhlak yang kedua yaitu kolaboratif. Dalam hal ini, nilai kolaboratif mendorong kerjasama dan koordinasi antar pegawai maupun antar bagian untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Kemudian nilai berakhlak yang ketiga yaitu loyal. Nilai berakhlak loyal menunjukkan komitmen dan tanggung jawab dalam mendukung kepentingan organisasi serta menjaga hubungan kerja yang baik demi tercapainya target bersama. Berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih Saudara Rehan. Untuk slide selanjutnya. Baik, slide selanjutnya saya akan membahas mengenai penyebab permasalahan.
Permasalahan ini terjadi karena adanya faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal itu sendiri, yang pertama adalah kurangnya komunikasi yang efektif antar pegawai, masih terdapat sikap individualis, serta kurang peduli terhadap pekerjaan dalam tim, serta rendahnya rasa saling menghargai dan menghormati, dan yang terakhir kurangnya inisiatif untuk melakukan koordinasi. Kemudian, sementara itu untuk faktor eksternal, yang pertama, belum adanya forum koordinasi yang dilakukan secara rutin, kurang jelasnya pembagian tugas dan tanggung jawab antar pegawai, tingginya beban pekerjaan sehingga komunikasi kurang berjalan secara optimal, dan kurangnya arahan dan pengawasan dari pimpinan. Mohon izin slide selanjutnya. Baik, slide selanjutnya akan membahas mengenai dampak dari permasalahan yang timbul. Yang pertama adalah kurangnya penerapan nilai harmonis dan kolaboratif dalam lingkungan kerja dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap pelaksanaan tugas organisasi. Hubungan antar pegawai menjadi kurang harmonis karena komunikasi dan koordinasi yang tidak berjalan dengan baik. Selain itu, proses penyelesaian pekerjaan menjadi kurang efektif sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan. Permasalahan tersebut juga berdampak pada menurunnya produktivitas serta kualitas hasil kerja pegawai. Apabila masalah ini terus berlangsung, maka dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi dan menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan beberapa upaya dan solusi untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi, serta kerjasama antar pegawai yang akan kami jelaskan pada slide berikutnya oleh Saudara Sony. Silakan. Baik, terima kasih Saudari Raka. Untuk berikutnya yaitu alternatif solusi. Alternatif solusi kita bagi menjadi dua, yaitu solusi jangka pendek dan juga solusi jangka panjang. Untuk solusi jangka pendek diantaranya yaitu yang pertama, mengadakan rapat koordinasi secara rutin. Rapat koordinasi rutin dilakukan untuk memastikan seluruh pegawai memiliki pemahaman yang sama terkait pekerjaan, target, maupun kendala yang sedang dihadapi. Sehingga dengan adanya koordinasi ini, informasi dapat tersampaikan lebih cepat, meminimalkan kesalahpahaman, dan meningkatkan efektivitas kerja tim. Yang kedua, meningkatkan komunikasi terbuka antar pegawai. Komunikasi yang terbuka sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan saling percaya. Setiap pegawai diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, masukan, maupun kendala yang dihadapi tanpa rasa takut. Dengan komunikasi yang baik, hubungan kerja menjadi lebih harmonis dan kolaboratif. Yang ketiga, menyelesaikan permasalahan melalui diskusi bersama. Setiap permasalahan yang muncul sebaiknya diselesaikan melalui musyawarah dan diskusi bersama, agar diperoleh solusi yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Pendekatan ini membantu mengurangi konflik berkepanjangan, sekaligus memperkuat kerjasama antar pegawai. Yang keempat, memperjelas pembagian tugas dan tanggung jawab. Pembagian tugas yang jelas akan membantu setiap pegawai memahami peran dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih terarah, menghindari tumpang tindih tugas, serta meningkatkan akuntabilitas dan produktivitas kerja. Untuk solusi jangka panjangnya, yang pertama yaitu menanamkan budaya kerja saling menghargai dan menghormati. Membangun lingkungan kerja yang positif dengan membiasakan sikap saling menghargai, perbedaan pendapat, peran, dan tanggung jawab antar pegawai. Sehingga dengan sikap menghormati dapat menciptakan suasana kerja yang nyaman dan kondusif, sehingga dapat meningkatkan semangat serta kualitas kerjasama. Yang kedua yaitu meningkatkan kerjasama dan kolaborasi lintas bagian. Kerjasama lintas bagian sangat penting untuk memperkuat koordinasi dan memperlancar penyelesaian pekerjaan. Dengan kolaborasi yang baik, setiap bagian dapat saling mendukung, berbagi informasi, dan bekerja secara terintegrasi untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian yang ketiga, mengadakan kegiatan penguatan teamwork dan kebersamaan.
Kegiatan seperti gathering, outbound, diskusi kelompok, atau pelatihan teamwork dapat mempererat hubungan antar pegawai. Melalui kegiatan tersebut, rasa kebersamaan, kekompakan, dan kepedulian dalam tim akan semakin meningkat, sehingga tercipta kerjasama yang lebih solid. Yang keempat yaitu memberikan pembinaan terkait penilaian nilai harmonis dan kolaboratif. Pembinaan ini dilakukan agar pegawai memahami pentingnya menerapkan nilai harmonis dan kolaboratif dalam pekerjaan sehari-hari. Dengan pembinaan yang berkelanjutan, pegawai diharapkan mampu menjaga hubungan kerja yang baik, terbuka terhadap kerjasama, dan mengutamakan kepentingan bersama. Yang terakhir, yaitu membangun budaya organisasi yang komunikatif dan suportif. Budaya ini akan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Komunikasi yang terbuka membantu mengurangi kesalahpahaman, sedangkan sikap saling mendukung dapat meningkatkan motivasi, kenyamanan, dan produktivitas pegawai dalam bekerja. Baik, untuk di kesimpulan, pada penerapan nilai harmonis dan kolaboratif sangat penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, efektif, dan produktif. Kurangnya komunikasi dan kerjasama dapat menghambat pelaksanaan tugas organisasi serta menurunkan kualitas kerja. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi, sikap saling menghargai, serta budaya kerjasama yang baik agar tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal. Sebelum mengakhiri presentasi kelompok kami, saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan materi, dan kami sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyimak, dan kami mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah dalam materi yang telah kami sampaikan. Saya ucapkan sekian, saya tutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.